Satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal oh itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita teliti, Ade Armando membuat sebuah konten bahwa Roy Suryo sekarang ini sangat panik karena sebentar lagi akan masuk penjara karena laporan dari Jokowi tentang pencemaran nama baiknya lagi diselidiki, lagi naik ke penyidikan, sebentar lagi jadi tersangka, kemudian sebentar lagi akan masuk penjara. Tapi konten di YouTube ini diupload oleh Ade Armando setelah Roy Suryo mengungkap aibnya Sylvester yang sekarang membawa-bawa lagi Erick Thohir. Bisa jadi Erick Thohir itu, kata Ugro Seno, bisa jadi tersangka kasus korupsi seperti Tom Lembong, pasal 2 dan 3 seperti yang dituduhkan kepada Tom Lembong, karena sudah merugikan negara, mengangkat narapidana, menguntungkan pihak lain dengan merugikan kepentingan negara, merugikan keuangan negara, karena seorang narapidana tidak boleh terpidana, tidak boleh menjabat apapun, tak boleh menerima gaji dan tantim yang sangat besar dari negara. Bisa-bisa Erick Thohir nanti bisa kena pasal 2 dan 3 seperti kepada Hasto dan Tom Lembong. Itu kata Ugro Seno. Kalau Sylvester lebih parah lagi, dia pelaku korupsi itu sendiri, ikut dalam korupsi itu sendiri. Kemudian ada pencemaran nama baik yang seharusnya dia masuk ke dalam penjara, tapi sampai sekarang belum dieksekusi oleh kejaksaan dan sekarang lagi heboh. Dan sampai saat ini Roy Suryo berhasil menggalang agar Sylvester ini dimasukkan ke penjara, agar Sylvester ini dieksekusi oleh kejaksaan, agar Sylvester ini diboikot oleh media massa, agar Sylvester ini mau dipecat oleh BUMN. Tapi semuanya kan belum berhasil, dalam kategori masih dalam proses. Tapi minimal Roy Suryo sudah berhasil menggalang opini masyarakat dan menjatuhkan Sylvester yang bakal dipecat nantinya dari BUMN, karena itu sebenarnya yang ditakutkan oleh orang-orang yang mengikut Jokowi ini, karena tujuannya ada komisaris, ada uang. Kalau masuk penjara mungkin Sylvester 2 hari dalam penjara bisa saja keluar nantinya, kan begitu ya, tergantung kedekatannya. Namun kenapa Ade Armando ini juga panik? Ade Armando ini kan belum ingkrah katanya kasusnya. Untuk diketahui kawan-kawan, kasus Ade Armando ini adalah penistaan agama Islam. Katanya Tuhan itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Jadi kita tidak perlu berdoa dengan bahasa Arab, bahasa kita, bahasa apa saja bisa. Tapi ini sebenarnya tidak masalah, karena kemudian perkara ini setelah masuk ke pengadilan, kemudian oleh hakim pada waktu itu dikatakan Ade Armando ini tidak bersalah. Namun karena ada tuntutan dari warga, orang umat Islam yang menuntut memperadilankan keputusan pembebasan dari Ade Armando ini, kebetulan yang penuntut ini menang. Artinya Ade Armando wajib diselidiki kembali oleh kepolisian, naikkan kejaksaan, kemudian disidangkan perkara penistaan agama ini, dan ini bisa berakhir seperti si Ahok dulu. Barangkali juga ini bukan yang dipanikkan oleh Ade Armando. Yang dipanikkan, saya sedikit-sedikit mengerti, Ade Armando itu baru-baru ini diangkat menjadi komisaris PLN dengan gaji setiap bulannya hampir 500 miliar, baru menjabat 7 Juli, bulan Juli kemarin. Artinya di bulan Agustus diperkarakan oleh Roy Suryo bisa-bisa batal menerima gaji 500 miliar per bulannya. Ini sebenarnya yang membuat Ade Armando ini agak panik. Jadi yang panik itu bukan Roy Suryo, kayaknya Ade Armando deh. Gagal mane. Mungkin saja bisa begitu kan? Tergantung ke perkembangan kasus berikutnya. Tapi saya rasa ini tidak bisa dibiarkan oleh Prabowo, karena masa tersangka jadi komisaris, terpidana jadi komisaris, nanti orang-orang bajingan-bajingan aja semua jadi komisaris BUMN. Bisa-bisa memang BUMN ini bangkrut semua kan. Jadi yang panik siapa? Terima kasih.